Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi bertemu dengan saya dalam ibadah raya GPI Yehuda. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah raya kita, mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita, dan kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Bapa pagi hari ini Tuhan, kebaikan-Mu begitu melimpah Tuhan di tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami memuji dan memuja-Mu Tuhan, sebelum kami menyembah Engkau Tuhan, layakan kami, kuduskan kami, bahkan sucikan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami akan mengalami Tuhan perubahan, kami akan mengalami Tuhan kesembuhan, kami akan mengalami jamahan-Mu Bapa, bahkan kami akan mengalami berkat demi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita, kita renungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia baik bagi kita semua malam pagi hari ini. Kami merenungkan Tuhan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami merenungkan Tuhan karya-Mu bagi hidup kami. Ya Ralamana Shikita Kasakara Lamana Shikita. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ya Ralamana Shikina menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
bersyukur pagi hari ini Bapa atas kebaikan-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib dalam hidupku, selalu menyenangkan hatimu. Betapa perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulianya, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku teramat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heratkah, oh betapa perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulianya, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku teramat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heratkah, oh betapa kagum. Amin. Perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulianya, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heratkah, jemaat Tuhan angkat tangan-Mu, betapa kagum. Amin Tuhan. Pagi hari ini Bapa, betapa kagum kami melihat Tuhan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami merenungkan Tuhan setiap kebaikan-Mu pagi hari ini. Kami tak dapat mengerti Bapa besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heratkah, oh betapa perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulianya, kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat
kata kita kata. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan pagi hari. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Yesus, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu Tuhan sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Amin Bapa. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu Tuhan sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi. Ajarku Tuhan semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu Tuhan, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Apapun keadaan kita pagi hari ini, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita dibelenggu pagi hari ini, mari kita katakan, Tuhan ajar kami mengerti Bapa. Ajar kami mengerti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan, agar kami Tuhan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Ya Ralama Dasyik kita katakan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku
Tuhan, angkat tangan kita, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, yes Bapa. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini ada minyak yang baru, pengurapan yang baru atas kami. Bapa, penuhi kami dengan roh-Mu. Kami percaya pagi ini Tuhan, ada sebuah jawaban bagi gereja-Mu, bagi umat-umat-Mu. Karena kami melihat Tuhan, jawaban demi jawaban akan terjadi bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang berharap siang dan malam, berseru menggedor tahta sorga. Kami percaya Engkau menolong tepat pada waktunya. Iblis tidak akan mengalami kemenangan bagi gereja-Mu Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang punya kuasa, punya otoritas. Bapak, kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu memperlengkapi kami umat-Mu. Pagi hari ini kami terima kebenaran isi hati-Mu. Pagi hari ini kami menerima berkat-berkat-Mu. Kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, selamat pagi. Saya percaya pagi ini kita penuh dengan keberkatan. Pagi ini kita tetap sehat. Kondisi bangsa, kondisi dunia, ya, dengan apapun yang terjadi, dengan wabah ini, tetapi wabah boleh ada, tetapi anak-anak Tuhan tidak akan mengalami yang namanya sentuhan, atau tidak mengalami yang namanya kesulitan, tidak mengalami yang namanya kehancuran, baik itu di dalam keadaan ekonomi, ya, akibat wabah penyakit ini menghambat peredaran ekonomi, kemajuan ekonomi, tapi kita percaya anak-anak Tuhan akan berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia akan bangsa yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, semua berdoa. Kita melihat bahwa kuasa penyakit tidak akan pernah menyentuh bagi anak-anaknya. Terpujilah. Pagi ini saudaraku yang terkasih, kita akan mendengar kebenaran firman bahwa Wahyu pasal 12 itu saya ingin menuntaskan 3 minggu berturut-turut. Wahyu pasal 12 ini harus kita singkapkan bahwa iblis itu dikalahkan. Ya, dan kita mengerti, kita tahu bagaimana cara mengalahkan iblis dengan kekuatan daripada roh yang besar, Roh Kudus, yang diam di dalam diri gerejanya, diam dalam diri kita, sanggup mengalahkan. Ya, baik itu perkataan-perkataan iblis yang sudah pernah menjatuhkan Adam dan Hawa, dan dia tidak akan bisa menjatuhkan bagi anak-anaknya yang setia, yang taat, yang benar-benar hidup di dalam Tuhan. Pagi ini kita bawa di dalam tema kita yaitu kuasa mengalahkan siasat iblis.
Kita buka dulu kebenarannya, Wahyu pasal 12 ayat 15 sampai 18. Ya. Saya ingin dalam walaupun pernah dibagikan sedikit di minggu-minggu kemarin, tetapi saya ingin bahas tuntas ayat 15 sampai 18 ini. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ayat 18 ini yang penting. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini berkata, ayat 15, ular tua itu dengan geram menyemburkan air sebesar sungai. Kalau kita melihat ini seperti gelombang tsunami. Ada beberapa banyak kejadian di beberapa kota, beberapa provinsi yang sudah pernah kita dengar, yang terjadi gelombang yang tsunami yang 3 meter bahkan yang 10 meter. Sanggup menghanyutkan berapa banyak korban. Baik itu korban harta benda, korban jiwa, ya, dibabat habis oleh air gelombang tsunami ini. Nah, saya tidak membahas tentang gelombang ini, tetapi saya ingin membahas tentang bagaimana cara kerja iblis ini, bagaikan gelombang tsunami yang besar ingin menelan setiap gereja, setiap umat, setiap anak-anak Tuhan. Perempuan ini dikatakan dia diselamatkan dan diberikan dan dikenakan dan dia mengenakan sepasang sayap burung nasar. Seberapa besar kekuatan iblis yang ingin menghancurkan gereja Tuhan? Firman Tuhan berkata, kenakan sepasang sayap burung nasar. Berbicara satu firman, sayap satu itu firman, sayap yang satu yaitu Roh Kudus. Jadi tidak bisa. Ada orang berkata, dengan berdoa, saya percaya saya dijawab Tuhan. Tetapi kehidupan hari demi hari tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami namanya rema dalam kebenaran firman Tuhan, jangankan merema, membaca pun tidak. Saudara yang terkasih, untuk menangani situasi keadaan dunia, wabah penyakit, ekonomi, ataupun apa yang terjadi, persoalan-persoalan yang menghampiri gereja Tuhan, yang disodorkan, yang dibabat oleh ular ini, ya, yang mau menghancurkan setiap anak-anak Tuhan, setiap keluarga anak-anak Tuhan. Firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita adalah ketika kita memahami firman Tuhan secara benar dan hidup di dalam doa dan meluaskan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Iblis atau naga merah padam ini tidak sanggup menghancurkan, menenggelamkan, ya,
keturunan anak-anak Tuhan yang berdiri kokoh dalam kebenaran firman. Gambaran gereja, gambaran perempuan adalah gambaran gereja Tuhan yang memakai sayap burung nasar ini adalah gambaran gereja yang setia, taat, takut akan Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan dan hidup dalam kendali Roh Kudus. Itu menyelamatkan setiap gereja anak-anak Tuhan. Tetapi, saudara memperhatikan di ayat lain, dikatakan, marahlah naga merah itu. Dia mencari keturunan yang lain. Keturunan, apakah dengan apa yang terjadi, dia melihat, dia memperhatikan, apakah keturunan yang lain ini kuat apa tidak. Maka di ayat ke-18 dikatakan dia menunggu di pinggir pantai. Dia menunggu, ya kalau kita lihat ayat itu, dia menunggu di pinggir pantai. Ia tinggal berdiri. Dia tunggu. Ketika air gelombang ini, persoalan, ya, yang menghancurkan, yang memporak-porandakan. Adakah keturunan yang lain ini terhempas? Adakah keturunan yang lain ini tenggelam? Adakah keturunan yang lain ini hanyut, karam, tidak berdaya, mengapung, mati? Iblis tunggu. Siapa keturunan yang lain ini? Kalau gereja yang memakai umat-umat Tuhan, mempelai Kristus, yang memakai sayap burung nasar itu diselamatkan. Iblis akan tetap menunggu. Ketika air itu sebesar sungai dikatakan. Bukan lagi 10 meter lagi tingginya. Sebesar sungai yang dihempaskan. Siapa yang hanyut? Berbicara badai. Berbicara persoalan. Berbicara tantangan. Berbicara keadaan anak-anak Tuhan pada saat-saat ini sedang dihempaskan, wabah penyakit sedang terjadi, ekonomi menjerit, anak-anak Tuhan sedang menjerit masalah ekonomi, belum masalah keluarga, belum masalah anak-anak. Kompleks semua. Dan dia tunggu. Dia tunggu. Siapa yang terhempas? Kapal mana? Berbicara keluarga mana yang terhempas? Yang hanyut, yang karam. Engkau waspada gereja Tuhan. Yang bisa menguatkan daripada tantangan badai persoalan ini. Hempasan air daripada air yang sebesar sungai ini. Akan terlewatkan bagi anak-anak Tuhan. Akan tidak menghampiri anak-anak Tuhan, akan menyelamatkan anak-anak Tuhan. Ketika sayap burung nasar itu kita kenakan. Kita pakai, kita baca. Kita baca ini dengan baik. Kita remakan, kita lakukan. Bukan sekedar baca, tetapi kita lakukan. Itu menyelamatkan. Bukan baca dari Kejadian sampai Wahyu selesai, 10 kali selesai, puji Tuhan. Tapi apa artinya kalau kita tidak melakukan kebenaran firman yang kita baca? Saudara yang terkasih, kalau hari-hari ini ada di antara kita, ada di antara keluarga, ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami yang namanya
badai persoalan yang menghimpit, yang membelenggu. Kalau kita perhatikan di minggu kemarin, iblis tahu waktunya singkat. Dia mau dibelenggu. Tapi sebelum itu waktu itu terjadi, dia ingin membelenggu setiap anak-anak Tuhan. Dia ingin menghempaskan satu pencobaan-pencobaan. Dia ingin menghancurkan setiap keluarga-keluarga. Dia ingin menghempaskan, menghancurkan, memporak-porandakan. Apa arti sebuah kesetiaan? Rumah tangga. Iblis sekarang bekerja. Ingin menghancurkan para keluarga. Para kepala-kepala keluarga, para imam-imam. Untuk hidup di dalam dosa. Engkau pikir baik-baik dengan benar. Bawa keluargamu. Bawa anak istrimu. Bawa semua untuk takut akan Tuhan. Tapi hari-hari ini terjadi. Iblis sedang melepaskan. Daripada perkataannya ingin menghanyutkan. Bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang mengalami persoalan. Sampai terbelenggu, sampai tidak berdaya. Saya mau katakan, belajar kita hidup di dalam kekudusan. Belajar kita menghargai sebuah kesetiaan. Para suami-suami setia kepada istri. Para istri-istri setia kepada suami. Anak-anak hormat kepada orang tua. Orang tua mengasihi anak-anak. Pagi hari ini saya mau mengatakan kepada gereja Tuhan. Kalau iblis berhasil menjatuhkan satu keluarga Adam dan Hawa dengan perkataan, iblis yang sama dan iblis yang punya pengalaman, ular yang tua dikatakan ayat firman Tuhan. Dia punya pengalaman ingin menjatuhkan setiap keluarga. Keluarga Adam jatuh terlempar dari Firdaus. Dan dia ingin mengulang bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Engkau berwaspada. Jaga kekudusan. Jaga daripada hubunganmu dengan keluarga. Bawa itu kepada takut akan Tuhan. Kenapa? Kata keturunan yang lain, yang ditunggu, yang hanyut, yang karam, adalah keturunan yang hidup di dalam setengah-setengah mengikut Tuhan, hidup di dalam dosa, meremehkan kebenaran, meremehkan kekudusan. Bawa itu takut akan Tuhan, itu akan menyelamatkan. Ada peristiwa penting di sini. Iblis itu berusaha menghancurkan. Itu pernah terjadi pada saat situasi 40 hari di mana Yesus itu sudah dibangkitkan. Bayangkan pengalaman rasul-rasul seperti Petrus pernah mengalami yang namanya mencala ikan. Pada saat sampai malam hari tidak mendapatkan ikan. Yesus datang ke perahu dan diundang. Masuk berbicara dari hati ke hati. Mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan di situ dikatakan di dalam firman Tuhan kitab Lukas. Bagaimana Petrus itu mencala mengambil ikan. Jalannya hampir robek. Perahunya penuh. Dan 2 perahu temannya dikasih penuh lagi.
Petrus mengalami banyak mukjizat. 12 rasul ini, 12 murid Yesus. Banyak mengalami mukjizat-mukjizat. Orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit, orang buta melihat, yang bisu bisa bicara, yang tuli mendengar. Mukjizat demi mukjizat terjadi. Tetapi ketika Yesus pada saat mengalami yang namanya penyaliban dan dikuburkan setelah 3 hari. Pada masa sebelum itu murid-murid lari, murid-murid meninggalkan, mereka sembunyi. Mereka penuh dengan ketakutan, intimidasi yang dihempaskan oleh iblis ini, ketakutan. Bagaimana seperti air sebesar sungai itu dihempaskan pada masa Yesus tidak bersama-sama mereka dalam 3 hari itu. Saudara yang terkasih, pada saat Yesus bangkit dan masa-masa 40 hari, kita lihat dulu Yohanes 21. Injil Yohanes ayat 21, pasal 21, ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kalau iblis berdiri di pantai, dia menunggu siapa yang hanyut. Dia menunggu saya berhasil. Dia menunggu siapa yang karam. Niatnya ingin menghancurkan gereja Tuhan, menghancurkan keturunan yang lain. Yohanes pasal 21. Yesus berdiri di pantai, melihat dengan hati sedih. Betapa hati Tuhan sangat sedih. Dia ingin mengingatkan, dia ingin membangun, dia ingin terus melihat murid-muridnya, ayo engkau kuat. Ayo engkau melihat bagaimana pengalaman 3,5 tahun bersamaku, banyak mukjizat terjadi. Apa yang terjadi? Mereka semua kembali kepada kesibukannya masing-masing. Meninggalkan bagaimana bersama Tuhan itu dahsyat. Bahkan ayat ini berkata, dia tidak mengenal Yesus. Jangankan mengenal kuasanya selama 3,5 tahun. Pada hari itu juga dia tidak kenal Yesus. Yesus berdiri di tepi pantai, memperhatikan dengan hati sedih. Berbeda dengan ular ini. Ular ini ingin mencari siapa yang terhempas, yang karam. Tapi Yesus berdiri di pantai. Dia ingin mengembalikan posisi murid-murid. 11 murid yang satu sudah, ya Yudas sudah meninggalkan. Dia mengambil jalan pintas. Tetapi yang 11 murid ini Yesus menunggu dengan perasaan sedih. Apa yang terjadi? Ayat yang terus, ayat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka ayat 5, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh.
Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tuhan ingin mengingatkan pada waktu Petrus tidak mendapatkan ikan bersama teman-temannya. Sampai Tuhan katakan, ayo sampai ke tempat yang paling dalam. Tuhan ingin mengingatkan kejadian perjumpaan pertama itu. Tebarkan jala ke kanan. Tuhan ingin mengingatkan supaya murid-murid ini mempraktekkan bagaimana kuasa itu yang sudah dia terima. Saudara, Yesus terus mengingatkan bagi gereja Tuhan. Yesus tetap mengingatkan kepada Anda dan saya saat-saat ini. Bahwa kuasa itu ada dalam diri kita. Ada dalam diri saudara. Ketika Yesus mengingatkan kepada Petrus dan beberapa rasul-rasul yang lain, Yesus juga mengingatkan kepada saudara, jangan pernah takut dalam keadaan apapun yang di masa-masa sulit ini. Kuasa yang sama yang dilakukan Yesus kepada murid-murid adalah kuasa yang sama yang kita lakukan bersama-sama Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan itu mengingatkan. Kenapa? Karena di ayat ketiga, ya, di ayat ketiga dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Selama engkau meninggalkan Tuhan, engkau mencari kehidupanmu tanpa Tuhan, engkau tidak mengandalkan yang namanya dua sayap ini, burung nasar ini, firman dan Roh Kudus, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Perempuan ini selamat karena mengenakan sayap burung nasar ini. Kalau di akhir zaman ini, keluargamu mau diselamatkan, ekonomimu diselamatkan, kesehatanmu mau diselamatkan, jangan pakai kekuatan sendiri. Dengar perkataan profetik daripada Yesus. Tebarkan jalamu ke kanan. Itu perkataan profetik. Bersyukur murid-murid melakukan. Dan bersyukur pula kalau Anda mau melakukan. Katakan kata profetik saat-saat ini. Aku sembuh, aku sehat. Aku dilindungi dari wabah penyakit. Itu perkataan menentukan. Aku diberkati, anak-anakku sukses. Itu perkataan. Yesus memperkatakan, tebarkan ke kanan. Berbicara itu ketaatan. Ketika murid-murid taat melakukan, tidak bisa sampai mengangkat jala itu karena penuhnya ikan. Ketaatanmu membuat engkau berhasil. Ketaatan untuk membaca firman, ketaatan untuk berdoa, ketaatan untuk membuka karya Roh Kudus bekerja, membuat Anda berhasil. Ayat 7, saya ulang kembali. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ayat 7a ini, bayangkan. Orang yang dikasih yaitu Rasul Yohanes ini. Yang dikasih Tuhan ikut terhanyut.
Bagaimana dia mengikuti Petrus? Dia mengasihi Tuhan, dia orang yang terkasih Tuhan, mengerti benar akan kuasa Tuhan. Pada saat itu, dia ikut apa kata Petrus, sampai dia tidak mendapatkan apa-apa. Pada saat itu baru dia mengerti, matanya terbuka, pikirannya terbuka, hatinya terbuka. Baru berkata, itu Tuhan. Berapa banyak dari diri kita, mata rohani kita tertutup. Kita memperhatikan mata jasmani, ini keadaanku, ini persoalanku. Kalau engkau mau melihat persoalan, lihat dari kacamata rohani. Lihat bagaimana cara Tuhan memandang hidupmu. Yang membuat kita gagal, karena kita melihat persoalan dengan cara pandang kita. Tetapi Yohanes berkata, itu Tuhan. Saudara, lihat ayat selanjutnya 7b. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Jubah kuasa ditanggalkan Petrus. Jubah pemakaian Tuhan ditanggalkan oleh gereja anak-anak Tuhan karena persoalan. Anda dan saya sudah mengenakan jubah kuasa. Tetapi yang menghimpit adalah keadaan yang membuat kita tidak berdaya. Iblis menghempaskan air. Iblis membuat porak-poranda, mengaramkan keluarga lepas keluarga. Dan kita tidak mengenakan jubah kuasa itu. Yang sanggup berkata, dalam nama Tuhan Yesus, penyakit pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kesulitanku akan diselesaikan Tuhan. Nah saudara, bagaimana di dalam situasi ini para rasul-rasul, para murid-murid Tuhan ini, ketika dipulihkan, dia mulai untuk kembali pada masa 40 hari. Yesus menghampiri mereka. Mereka kembali bersemangat, antusias. Rupa-rupanya perjumpaan dengan Tuhan itu yang membuat kita semangat, antusias. Jangan menjauh dari Tuhan. Ketika Anda punya persoalan, sampai semalam-malam tidak dapat ikan, perjumpaan dengan Kristus ada jawaban. Perjumpaan dengan Kristus ada mukjizat. Saya ingin membuat sebuah pengertian begini, ada sebuah pewahyuan untuk melengkapi bagaimana posisi murid-murid ini kembali. Dan Tuhan berkata, nanti ketika aku pergi, ada Roh Kudus yang akan diam di dalam kamu. Dia yang berkarya. Nah, saudara yang terkasih, banyak dari dalam diri kita, gereja Tuhan, tidak mengerti akan hak-hak sebagai anak. Banyak dari diri kita bahwa saya percaya Tuhan, saya berdoa, pasti Tuhan tolong saya. Betul. Tetapi ada satu firman
yang membuat kita dibuat mengerti bagaimana mengalahkan siasat iblis. Bagaimana kita memulihkan keluarga, bagaimana kita memulihkan ekonomi, bagaimana kita hidup dalam kesembuhan, bagaimana hidup dalam kesehatan, bagaimana kita hidup dalam janji-janji dan berkat-berkatnya. Saya berharap gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan bisa memahami ya, dan mau mengerti bagaimana status kita sebagai anak. Saya pernah membagikan bagaimana anak sulung dan anak bungsu. Ketika anak bungsu menghabiskan harta, habis pulang kembali. Yang menyedihkan adalah anak sulung. Dan dia berkata, "Bapak, aku tinggal di sini, aku setia menunggu Bapak, tapi belum pernah engkau mempestakan aku." Dia tidak mengerti hak-haknya dia. Dia punya kuasa, dia punya otoritas yang diberikan kepada bapaknya untuk menikmati. Nah, saya ingin membawa sebuah pengertian yang sangat sederhana bagi gereja Tuhan dalam kitab Lukas 9 ayat pertama. Begini kata firman. Maka Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saya ulang. Maka Yesus memanggil kedua belas murid-muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Di sini ayat ini berkata, ia memberikan tenaga dan kuasa. Kita memahami bagaimana kata tenaga dari bahasa Yunani dan kuasa ini. Supaya kita memahami. Kalau tenaga itu dinamis, itu pergerakan. Berbicara kekuatan yang melimpah-limpah. Kuat kuasa, maha kuasa, kekuasaan, musisat-musisat, kemampuan, kelimpahan, kesanggupan, perbuatan ajaib, itu definisinya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kuasa, ya, exousia, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya authority over. Jadi otoritas yang lebih. Nah, berbicara definisinya dengan kuasa penuh, berbicara tentang hak, tentang berkuasa, penuh wibawa. Kadangkala begini, kalau exousia ini, saya ambil contoh. Ketika saya bertamu ke rumah saudara. Di rumah saudara ada kulkas. Ya. Dan ketika saya duduk di ruang tamu saudara, ada anak-anak saudara datang. Yang laki datang, masuk, ya, langsung membuka kulkas, ambil minuman, ambil makanan, duduk, ya, habis makan, minum, masuk kamar. Karena dia anak, itu tidak masalah buat saudara. Tetapi kalau saya tamu, saya masuk tanpa permisi,
Saya buka kulkas, saya makan, saya minum. Ya. Bahkan saya masuk kamar langsung tidur. Saudara pasti keberatan. Pasti saudara mengusir saya keluar. Kata exousia ini otoritas punya hak otoritas. Anak ini punya hak karena dia tinggal di rumah bapaknya. Dan bapaknya tahu itu anak saya. Apapun yang dia ambil, apapun yang dia kerjakan, dia mau duduk di mana, dia mau tidur di mana, karena dia anak. Beda dengan saya. Demikian juga Anda dan saya. Kalau Anda ini semua anak daripada Bapa di sorga, saudara mengerti hak-hak saudara. Saudara ini anak, saudara punya hak untuk menikmati apa yang Bapak punya. Tetapi hari-hari ini, iblis menghancurkan, mengkaramkan apa yang hak saudara punya. Ada wibawa seorang anak. Ketika anak saudara itu pulang ke rumah, Bapak pasti mengerti. Ini anakku pulang, jam sekian, jam 9 pulang. Langsung Bapak itu keluar membukakan pintu. Karena dia ngerti itu anaknya pulang. Bapak di sorga juga tahu. Ketika anaknya mengetok pintu, maka Tuhan kata dalam firman, maka aku akan bukakan. Barang siapa yang mengetok, aku bukakan. Karena saudara exousia. Ada kuasa dalam diri saudara. Dalam diri saudara itu ada kuasa yang saudara gunakan. Saudara itu sudah dikenakan. Tetapi Petrus tidak memahami kuasa yang pernah dia pakai. Dan dia tidak memahami. Dan Yesus berdiri melihat, kenapa Petrus 3,5 tahun masa engkau tidak melihat 2 ekor ikan 5 ketur roti memberi makan 5.000 orang. Kenapa Petrus mencari seekor ikan saja kamu tidak dapat? Ada banyak anak-anak Tuhan tidak mengerti akan haknya, tidak mengerti akan kuasa yang diam di dalam dirinya. Nah, tetapi kapan kita gunakan exousia? Kapan kita kenakan dunamis? Saudara harus memahami di sini. Saya tidak bisa berkata begini. Hai iblis, saya ini pendeta. Saya ini anak pendeta iblis. Ya. Jadi engkau tidak boleh ganggu. Engkau tidak boleh menjatuhkan aku. Engkau tidak boleh mencobai aku. Iblis bilang begini, emang lu siapa? Kalau kita hanya mengandalkan exousia, hanya sebatas di dalam diri saya ada kuasa, tetapi kita tidak dunamis, tidak memberikan tenaga, tidak mempraktekkan, maka kuasa dalam diri kita, dia padam. Sama dengan Petrus ini, cari ikan tidak bisa. Tetapi dia mengerti akan kuasa perkataan Tuhan. Dia tebarkan ke kanan. Ikan jadi penuh. Kuasa itu harus sepadan bersama berjalan sama tenaga, sama dunamis. Bagaimana cara kerja dunamisnya? Tuhan bilang begini, di dalam kitab Kisah 1 ayat 8, ya,
Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa itu nggak bisa disimpan. Kuasa itu harus bergerak. Ada pergerakan, ada tindakan. Saya ambil contoh lagi. Ketika ada seorang istri Nabi yang ditinggalkan, ya, suaminya, dan dia meninggalkan hutang. Istri ini meninggalkan 2 anak, dan anak-anaknya ini mau dijadikan budak, disandra mau dijadikan budak. Perempuan ini enggak berkata begini sama yang memberi utang, saya ini istri Nabi. Si pemberi utang ini, tetap kamu bayar. Nah, perempuan ini datang kepada Elisa. Elisa, ini persoalanku Elisa. Oke, apa yang kamu punya? Sedikit minyak, ya, dan sebuah buli. Elisa ingin mengatakan kepada dia esosia, supaya kamu itu mengerti bahwa kuasa itu akan terjadi pemulihan bagimu. Elisa bilang begini, dinamisnya begini, engkau pergi kepada tetangga-tetanggamu, minta buli-buli. Pergerakan berjalan dan masuk ke kamar. Ini pergerakan, perlu tenaga, perlu daya ledak, perlu hempasan. Maka ketika kerja sama anak-anaknya ngambil buli-buli di tetangga-tetangganya, sementara perempuan ini menuangkan, dia mengunci pintu, itu berbicara konsentrasi di situ. Bergumul, berdoa, tidak ada yang mengganggu, masuk kamarmu, kunci. Itu tindakan. Ketika dituangkan, maka buli-buli itu penuh. Dan dia menyelesaikan persoalannya, yaitu hutang piutangnya. Menyelesaikan sebuah persoalan. Tidak bisa berkata begini, Tuhan, ini persoalanku Tuhan. Ya. Umpama saudara punya persoalan dalam hal keuangan. Pada saat ini, keuangan saudara mungkin menipis, bahkan sudah tidak punya persediaan lagi. Nah, saudara berdoa, saudara mengerti hak saudara. Saya ini kan mau minta, pasti Tuhan beri, betul. Tetapi saudara punya pergerakan, bagaimana caranya menyiapkan wadah untuk menjadi sarana diberkati. Ini penting juga. Sama seperti janda sarpat. Janda sarpat itu punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Besok mau mati, tetapi janda sarpat melangkah untuk memasak. Dan memberikan kepada Elia. Itu perlu pergerakan, perlu dinamis. Supaya apa? Supaya terjadi kekuatan. Supaya apa? Supaya terjadi kuat kuasa. Supaya apa? Supaya terjadi kemampuan mukjizat-mukjizat perbuatan ajaib. Doa dengan tindakan itu menghasilkan jawaban. Maka ada ayat berkata, iman tanpa perbuatan itu nol. Harus sinkron. Saudara beriman, berdoa, saya percaya. Tapi saudara diam, tidak mau melangkah, tidak mau melakukan sesuatu, tunggu mana turun. Ya, berbeda kasus. Ingat di dalam kitab Yosua, begitu dia menginjak
Sungai Yordan, mana berhenti. Dan firman Tuhan bilang, ini tanah yang penuh dengan madu dan susu. Dengan tenagamu, dengan usahamu, engkau mengerjakan. Jadi mana sudah enggak turun lagi. Nah, gereja Tuhan, saya ingin membawa kepada kita ini supaya memahami. Kapan kita menggunakan dunamis, kapan kita menggunakan esosia. Di dalam diri saudara itu, saudara enggak usah ragu lagi. Saudara punya hak otoritas, hak anak. Tinggal saudara mempraktekkan. Ketika saudara berdoa, saudara melangkah. Saya diberkati, pagi hari ini saya punya rumah makan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lakukan apa dengan tanganku, Tuhan menjadi berkat. Tuhan ini pekerjaanku, Tuhan ini bisnisku Tuhan. Aku percaya Tuhan aku diberkati, para pelanggan-pelanggan akan datang. Terus saudara kalau mau berdoa tapi saudara tutup usaha saudara. Enggak ada pergerakan. Bagaimana sumber itu masuk? Perlu ada kerjasama antara, makanya dikatakan tenaga dan kuasa. Supaya saudara tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan aku sudah berdoa Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jawab? Iya, karena kamu nggak melangkah. Saya ambil contoh lagi. Ya. Coba lihat 1 Yohanes 5 ayat 15. 1 Yohanes 5 ayat 15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu ya bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi ada kata dunamis, ada kata eksosia. Apa saja yang kita minta ya karena kita anak. Tapi bagaimana cara memperolehnya itu mesti pergerakan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya ya, with all the demons, mengalahkan semua setan-setan. Mengalahkan semua setan-setan. Penyakit, kegagalan, ya, kebangkrutan, apalagi, ya, intimidasi, anak-anak yang tidak takut Tuhan, suami-suami yang hidupnya semaunya saja. Setan-setan menguasai, membelenggu dia. Bagaimana caranya? Ini perlu yang namanya bukan sekedar Tuhan, berdoa tolong Tuhan. Itu benar, itu baik. Tetapi kadangkala kita rindu pemulihan, ya, kita rindu pemulihan, tetapi kita tidak memulai untuk adakan pemulihan. Kita rindu diberkati, tapi kita tidak mulai bagaimana cara hidup diberkati. Contoh yang sederhana yaitu dinamo. Ada yang namanya sepeda panca, sepeda gayung. Saudara, di sepeda gayung itu kalau kita lihat di visualnya, di depannya ini ada yang namanya dinamo. Ya, di depannya itu ya ada lampu. Nah, ketika kita malam kita berjalan, kita gayuh pelan, lampunya redup. Kita ingin terang, kita kencangkan gayungnya, semakin terang lampunya. Ya. Terus semakin kita kencang, kita ngebut, semakin terang lampunya. Artinya, lampu ini perlu kekuatan, perlu tenaga. Saudara, seberapa besar saudara menggayung, maka sebesar itu pun juga terang daripada sepeda saudara. Demikian juga, saudara ini punya sepeda pancang ini.
Saudara punya dinamo ini. Saudara punya lampu di sepeda saudara. Tapi kalau saudara diamkan, maka lampu itu tidak akan pernah nyala. Saudara parkir, maka lampu itu tidak akan pernah nyala, itu sepeda. Bagaimana caranya? Saudara jalankan, saudara gayung semakin keras, maka dia akan nyala. Demikian juga itu iman. Demikian juga yang namanya kuasa. Ya. Bagaimana itu mukjizat, bagaimana itu kelimpahan. Perlu saudara itu semangat. Kadang-kadang yang membuat saudara itu tidak menghasilkan sesuatu karena lemah, putus asa, kecewa, dosa. Itu yang membuat kita itu tidak melihat jawaban, tidak melihat mukjizat. Perempuan ini tahu bagaimana ular ini menyemburkan air sebesar sungai. Dia itu nggak melihat, oh itu sepasang sayap burung nasar. Enggak, ayatnya berkata dia pakai, dia kenakan, dia kepakan. Firman ini punya otoritas yang besar. Kita percaya, kita lakukan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina, jangan melakukan ini dan itu. Belajar engkau setia, takut akan Tuhan, lakukan itu. Semakin hari semakin setia. Semakin hari semakin terus membangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka ketika saudara semangat mencari Tuhan, jangan kayak Petrus, jubahnya ditanggalkan, tidak dapat ikan. Di dalam diri saudara, itu ada kuasa. Dan firman Tuhan untuk menjelaskan bagaimana tentang dunamis ini, tentang tenaga ini. Saudara punya persoalan bagikan gunung saat-saat ini. Bagaimana caranya untuk menghancurkan gunung ini? Gunung-gunung persoalan. Suatu ketika kalau kita lihat visualnya, ya, ada beberapa penambang-penambang emas. Dia ingin meledakkan daripada sebuah gunung ini untuk mencari emas. Maka dibutuhkan dinamit. Daya ledak yang tinggi. Bagaimana menghancurkan daripada penghalang-penghalang ini. Gereja Tuhan untuk mengalahkan iblis yang menunggu di pinggir pantai ini. Yang menghancurkan gereja Tuhan. Yang membuat karam gereja Tuhan. Maka dibutuhkan daya ledak yang tinggi. Apa itu? Yang namanya kekuatan daripada Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8. Sampai kisah selanjutnya 2-3. Petrus mempraktekkan itu. 10 hari dia menunggu Roh Kudus turun. Pada hari Pentakosta. 120 orang menunggu dan dipenuhi kuasa. Petrus mempraktekkan kuasa itu. Dia terima kuasa. Dia eksosia. Tetapi dia melangkah dengan dinamos. Dia melangkah. Berapa banyak orang sembuh, lumpuh berjalan. Bahkan ada orang lewat menginjak bayangannya sembuh. Dan para imam-imam marah, memenjarakan para rasul-rasul ini. Malaikat turun, membebaskan mereka dari penjara. Betapa hebatnya disatukan antara eksosia dengan dinamik ini. Kekuatan daya ledak itu ada dalam diri saudara. Roh Kudus itu punya daya ledak. Aku katakan penyakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Tidak ada saudara mengalami kehancuran ekonomi. Tapi kalau Tuhan berkata dalam kitab Wahyu pasal 6. Ayat yang ketiga. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Jangan sentuh minyak dan anggur. Segala kesulitan tidak akan menyentuh bagi gereja yang memakai
mengenakan dua sayap burung Nasar ini. Mau iblis nunggu di pinggir pantai, tunggu saja. Tetapi aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, hari-hari ini pergerakan dan perubahan dibutuhkan bagi setiap anak-anaknya. Kalau kita memahami benar, dibutuhkan namanya anak-anak Tuhan yang punya semangat power yang tinggi, enggak putus asa. Kalau dinamit mempunyai daya ledak tinggi untuk menghancurkan gunung, berbicara gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, itu tidak goyah hatinya, semangatnya, antusiasnya. Tidak seperti rasul-rasul yang ditinggal. 40 hari Tuhan mengingatkan dan mengingatkan. Tetapi gereja Tuhan saat-saat di akhir zaman ini, Yesus yang pergi ke sorga dan mengirimkan Roh Kudus itu diam dalam diri saudara. Dia punya daya ledak yang tinggi. Apa yang engkau perkatakan saat ini adalah perkataan yang menentukan bagaimana perjalanan hidupmu. Jangan sekali-kali kau berkata, dasar anakku bodoh, dasar memang kegagalan, dasar memang aku memang sudah miskin, memang aku begini, memang aku tidak bisa berubah. Jangan mengeluarkan kata-kata itu, karena itu tidak memberkati. Kalau Anda eksosia, Anda mengerti hak saudara. Saya diberkati, saya dipulihkan, saya sembuh, saya dipulihkan. Tinggal saudara membutuhkan dinamis melangkah. Bagaimana cara melangkah? Cari Tuhan, baca firman, renungkan, lakukan, doa, puasa. Maka itu kan menjadi jawaban daya ledak yang tinggi. Setiap usahamu kau doakan. Setiap pekerjaanmu kau doakan. Percaya Tuhan, saya diberkati, saya dipulihkan. Terus sampai melihat sebuah jawaban. Orang bimbang sama seperti keturunan lain yang dihempaskan, yang tenggelam, yang karam. Tapi saudara bukan seperti itu. Karena saudara mengenakan dua sayap burung Nasar, firman dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ajar kami Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas kami. Engkau tidak pernah terlelap menjaga kami Tuhan. Narabaya sakatakal arabaya sakatakal. Kinalaramaya sakatakal arabaya. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Haleluya Yesus. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Haleluya Yesus. Takkan pernah terlambat menjagaku. Kaulah
Kudus. Dengan kuasa daripada kuat kuasa Roh Kudus, sanggup mengalahkan segala intimidasi siasat iblis. Dia tidak akan mampu menghancurkan, mengaramkan, menghanyutkan setiap anak-anak Tuhan yang berpaut dengan firman kebenaran, dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa gereja di akhir zaman adalah gereja yang mampu bertahan dalam kehidupan ini, mampu berjalan, bergerak, dan mempunyai Tuhan daya ledak yang tinggi, mengalahkan segala gunung-gunung persoalan. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang memberkati kami. Kami berdoa supaya umat-umat Tuhan adalah umat-umat yang mengalami kekuatan. El Shaddai. Oh. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah Terpujilah Engkau Bapa Sorgawi, Bapa yang selalu menepati janjinya, karena Engkau Bapa ya dan amin. Segala umat-umat-Mu, para mempelai-mempelai-Mu Tuhan, adalah mempelai-mempelai Kristus yang kuat, yang gigih, yang kokoh, yang tidak pernah tergoncangkan, tidak pernah terkaramkan, terhanyutkan. Karena di dalam kebenaran firman yang dia baca, yang dia renungkan dan dia lakukan adalah firman yang mempunyai daya ledak. Firman yang mempunyai jawaban yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, umat-Mu dimanapun mereka berada adalah umat-umat yang mengalami mukjizat demi mukjizat. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini menjadi berkat bagi semua orang. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan-pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap tanganmu, apapun yang kau kerjakan akan terus dituntun oleh Tuhan. Dan setiap kakimu melangkah pun akan dituntun oleh Tuhan. Engkau bersuka cita, diberkati di bumi dan diberkati di sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kita diberkati Tuhan, katakan haleluya, amin.